Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 331. Ketika Li Luo sampai di keluarga Lulan, dia segera mencari Jiang Qinghe untuk menceritakan percakapannya dengan putri pertama. Dia sangat percaya padamu. Jiang Qinghe tercengang. Dari semua gadis yang dia kenal, putri pertama seperti dinding bata yang kokoh pada skala kesulitan untuk dibaca. Keduanya berbicara dengan ramah hampir setiap hari, meskipun dengan sedikit kewaspadaan. Tetapi membuat putri pertama terbuka bukanlah prestasi kecil. Dan kata-katanya kepada Li Luo telah membawa mereka ke tingkat kedekatan yang baru. Mungkin karena aku bisa merawat kaisar kecil, Li Luo menyangkal. Jiang Qinghe mengangguk sedikit. Jadi pergolakan di istana juga sangat panas. Ini akan menjadi 6 bulan yang bergejolak. Seluruh lanskap politik kerajaan Xia mungkin berubah. Li Luo menghela nafas. Mengapa mereka tidak bisa memiliki sedikit waktu lebih damai dan tenang? Akankah pemangku raja menyerahkan kekuasaan dengan sukarela? Dia bertanya. Aku belum banyak berinteraksi dengannya di masa lalu, tetapi dia tidak benar-benar mulia seperti yang terlihat. Aku ingat benar Tuan dan Nyonya pernah mengatakan bahwa dia bukan orang baik. Yang berarti berteman dengan putri pertama berarti kita berteman dengannya. Dan aku merasa dia tahu aku bisa menyembuhkan kaisar kecil, terang Li Luo. Itu tidak masalah. Jelas putri pertama akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dalam masalah ini. Selain itu, jika pemangku raja menentangmu, itu menunjukkan ketidakberpihakannya sendiri. Itu tidak banyak membantunya dalam politik internal mereka. Juga, aku telah menyebutkan sebelumnya tentang misteri undian kematian Tuan dan Nyonya. Sepertinya pemangku raja adalah salah satu kemungkinan menjadi tersangka. Li Luo setuju. Seseorang harus menggunakan kekuatan besar untuk mempengaruhi undian kematian. Tidak banyak yang memenuhi kriteria itu. Pemangku raja belum secara terbuka bergerak melawan House Luolan sebelumnya, tapi dia bisa jadi tersangka. Aku pikir jika putri pertama mendapatkan keuntungan apapun darinya adalah kabar baik bagi kita. Petik 2. Li Luo mengangguk. Tetapi bantuan dari luar tetaplah bantuan dari luar. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri terlebih dahulu dan terutama. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada rencana yang dapat membantu kita. Terlepas dari apakah pergantian kekuasaan itu berjalan dengan baik atau tidak, House Luolan memiliki masalah sendiri untuk dihadapi. Kita menang, atau kita hancur. Mereka berbagi pandangan dan melihat resolusi yang sama tercermin di mata yang lain. Mereka telah memberikan darah, keringat, dan air mata untuk House Luolan. Mereka tidak akan membiarkannya rusak. Dalam 2 hari mendatang, beberapa siswa akan masuk ke Villa Sungai Kecil. Ling Qing mengawasi segalanya di sana, tetapi kita selalu harus siap menghadapi beberapa masalah awal. Tolong bantu jika kamu bisa, ujar Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk. Siswa aula pengrajin resonansi semuanya adalah orang-orang yang sombong, dan memang demikian, mengingat kemampuan mereka. Villa-villa elit lainnya seperti Villa Istana Langit mungkin sedikit mengaburkannya untuk membuatnya lelah, tetapi Villa Sungai Kecil tidak seperti itu. Mereka yang terkuat adalah pembuat resonansi kelas 4. Akan ada gesekan yang muncul dari dinamika terbalik ini. Tetap saja, dia percaya bahwa Yan Lingqing dan Kei Wei bisa mengatasinya. Dia bisa turun tangan jika diperlukan. Selain itu, aku sudah memberikan semua esensi kerajaan kepada Paman Biao. Dia mengatakan pasta ajaib akan memakan waktu cukup lama untuk dibuat, dan kamu harus bersabar. Baiklah, lagi pula itu tidak mendesak untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersiap untuk ladang Dao Naga Emas. Mengerti? Hei, Qinghe, omelanmu mulai terdengar seperti ibuku. Dia terdiam beberapa saat, dan mereka berdiri bersama untuk beberapa saat. Itu adalah hari musim gugur yang sejuk, dan daun ginkgo yang menguning menutupi lantai dengan emas pucat. Li Luo melihat senyum yang menghiasi wajahnya, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tangan rampingnya menjepit bahunya sebelum dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Qinghe, apa yang kamu lakukan? Yah, jika aku adalah Nyonya, maka ada satu hal lagi yang akan aku lakukan. Ah, bisakah kita tidak? Ayo pergi. Lagi pula kamu sedang bebas. Lapangan latihan memanggil. Gadis tinggi itu memaksakan tunangannya yang sedang memprotes masuk ke ruang latihan, di mana dia menutup pintu dengan kuat di belakangnya. Suara aneh terdengar dari balik pintu. Selama 2 hari berikutnya,
Li Luo menghabiskan sebagian besar waktunya di Villa Sungai Kecil mengawasi transisi. Mereka sudah kembali ke puncak kesuksesan Villa Sungai Kecil di masa lalu, dan para seniman mereka juga lebih kuat dari Hanzi sekarang. Villa Sungai Kecil adalah angsa emas keluarga Lulan, dan telur emas menjadi uang saku Li Luo. Dia harus melindunginya dengan hati-hati. Seperti yang telah diramalkan kedua pemimpin, ada masalah di awal bagi para pendatang baru. Ini tidak bisa dihindari, tetapi Li Luo memiliki trik sederhana untuk menghadapinya. Dia hanya merilis batch pertama dari sumber air rahasia kelas 8, dan tiba-tiba mereka semua asyik dengan mainan terbaru mereka. Itu seperti memasang penutup mata metaforis pada mereka. Tidak ada yang peduli siapa yang ada di samping mereka lagi. Mereka hanya ingin menyerang lurus ke depan. Segera, Villa Sungai Kecil berada dalam ritme yang baik, dan kecepatan kerja meningkat dengan mantap. Baik Kei Wei dan Yan Lingqing senang melihatnya lepas landas. Mereka memutuskan untuk merawat tuan muda yang telah membuat semua ini menjadi mungkin. Itu adalah malam yang diterangi cahaya bulan di markas House Luolan. Angin berhembus dengan kecepatan rendah, cukup untuk membuat malam tetap sejuk, tapi nyaris tidak terlihat sehingga malam itu sunyi. Di sebuah paviliun batu, Li Luo duduk bersama Jiang Qinghe, Yan Lingqing, dan Kei Wei. Selain pemandangan yang indah, ada juga perherbalan sejati, tersaji dengan mewah di atas meja. Mereka berempat makan dan mengobrol. Ini semua berkat tuan muda bahwa Villa Sungai Kecil telah menemukan peningkatan yang cepat menuju kesuksesan. Jika kamu memiliki permintaan, katakan saja, kata Kei Wei menggoda. Li Luo menatap jauh ke dalam mata kecantikan seperti boneka itu. Apapun permintaanku, suaranya bergetar. Kei Wei mengedipkan kelopak matanya, katakan kan dan cari tahu, katanya main-main. Dasar centil, bagaimana kamu bisa menggoda pria yang bertunangan? Yan Lingqing berkata dengan jijik. Jiang Qinghe melanjutkan makannya, tersenyum tanpa komentar. Li Luo menatap Kei Wei yang seksi dan menjilat bibirnya. Didorong oleh penampilannya yang datang ke sini, dia mengumpulkan keberaniannya. Kei Wei yang terhormat, aku ingin kau memberiku 5 cairan roh kelas 7 dan cahaya pemurni setiap bulan. Wajahnya membeku. Tuan muda, malam ini sebenarnya adalah makan malam pensiunku. Bekerja sebagai manajer di House Luolan terlalu sulit, jadi aku berhenti. Kita akan berpisah saat fajar. Li Luo tidak bisa berkata-kata. Sial, ini adalah perubahan yang sangat cepat. Yan Lingqing gemetar, memukul meja dengan satu tangan untuk menekankan saat tawanya terlepas. Jiang Qinghe hanya tersenyum. Sister Kei Wei, kamu mengatakan, apa saja? Li Luo merengek. Cairan roh dan cahaya pemurnian kelas 7 berharga 300.000 Sky Gold masing-masing. 5 botol adalah 1,5 juta Sky Gold. Dalam setahun, kami akan menghabiskan lebih dari 10 juta. Tentu saja, Villa Sungai Kecil mendapat untung besar sekarang, tapi tidak mungkin semuanya pergi untuk memberi makan lubang hitam sepertimu. Kecuali kamu ingin aku menjual bisnis House Luolan yang lain. Li Luo buru-buru tertawa untuk melembutkan ketajaman nada suaranya. Yah, mungkin tidak 5 botol sebulan. Tentunya kita bisa menegosiasikannya. Kei Wei menggosok alisnya, semua keceriaan hilang dari sikapnya. Tapi dia juga tidak mengatakan tidak. Dia tahu bahwa semua bisnis House Luolan pada akhirnya ada untuk melayani dua pemimpin rumah. Tetap saja, dia menginginkan sumber kekayaan yang lebih besar terlebih dahulu sebelum dia mulai memberi mereka makan begitu banyak. Hanya 1 botol cairan roh kelas 7 untuk saat ini, aku dapat memberikan beberapa lagi kelas 5 dan 6, dia akhirnya berkata setelah beberapa perhitungan yang panjang. Mungkin 2 botol cairan roh kelas 7 ketika Villa Sungai Kecil menjadi sedikit lebih besar. Tuan muda, cairan roh kelas 7 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang kelas 6. Kamu tahu itu, aku dapat menghitung jumlah pengrajin yang memenuhi syarat yang dapat membuatnya dengan jariku. Mereka jauh lebih langka dan jauh lebih mahal daripada cairan roh dan cahaya kelas 6 secara keseluruhan, gerutu Kei Wei. Baiklah, apapun yang menurutmu terbaik, Kei Wei. 1 botol sebulan itu. Pada tingkat ini, Li Luo tidak akan pernah mengisi resonansi yang diperolehnya. Dia sudah bangkrut di kelas 7. Bagaimana dia bisa bertahan di kelas 8 dan 9? Resonansi yang diperoleh memiliki hambatan sendiri untuk diatasi. Dia merasakannya sekarang, meskipun dia tidak bisa benar-benar menceritakannya kepada Kei Wei, yang tidak akan mengerti. Karena asupan cairan roh kelas 7-nya akan dibatasi, dia sebaiknya menyalurkan lebih banyak cairan dan cahayanya ke dalam resonansi tanah kayunya.
Itu baru kelas 5 untuk saat ini, jadi seharusnya meningkat sedikit lebih cepat. Jika dia bisa membawa resonansi kayunya ke kelas 7 dalam setengah tahun ke depan, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Resonansi ganda tingkat 7 melawan resonansi tunggal tingkat 9. Tentunya dia punya kesempatan. Sekarang Villa Sungai Kecil berada di jalur yang baik, dia akan menuju ke Bank Naga Emas besok. Sudah waktunya bagi ladang daun naga emas untuk dibuka. Keesokan harinya, ketika Li Luo mencapai Bank Naga Emas, dia melihat sosok yang familiar dan besar di tengah-tengah kerumunan orang. Qin Zulu. Dia berdiri di sana seperti pilar, ekspresinya membatu. Apa yang kamu lakukan? Li Luo bertanya padanya. Dia tampak sangat lega melihat Li Luo, dan meleleh kembali dari pilar menjadi manusia binatang raksasa. Mengapa kamu tidak masuk untuk mencari King Er? Seorang anggota tongkat wanita bergegas mendekat dan membungkuk. Tuan Muda Li Luo, Tuan Muda memintaku untuk menunggu kalian semua di sini. Silakan ikut dengan saya. Dia berbalik untuk memandang Qin Zulu dengan khawatir. Pria ini datang lebih awal, tetapi dia mengabaikan saya setiap kali saya berbicara dengannya. Li Luo tertawa. Tidak heran dia berdiri di sini seperti pilar. Dia takut padanya. Kamu berjalan di depan, kata Qin Zulu singkat. Li Luo terkekeh, lalu dia memberi isyarat pada gadis itu. Dia mengikuti satu langkah di belakang, dan Qin Zulu beberapa langkah lagi di belakangnya. Obrolan para pelanggan bank memudar ketika mereka memasuki aula belakang. Li Luo melihat dua orang lagi di depan. Salah satunya sama sekali tidak asing. Zhu Xuan, yang juga telah memenangkan hak untuk memasuki ladang Dao Naga Emas. Orang terakhir adalah orang asing baginya. Dia agak kurus, dengan wajah polos yang sedikit tersenyum. Zhu Xuan menoleh ke Li Luo ketika dia masuk. Dia memasang senyum tipis yang jelas-jelas dipaksakan saat dia berjalan ke arah Li Luo dan Qin Zulu. Junior Li Luo telah membuat gelombang di sekolah baru-baru ini, kata Zhu Xuan sopan. Kamu terlalu memujiku, kata Li Luo dengan rendah hati. Itu hanya 100.000 poin, aku yakin setelah hampir 2 tahun, senior Zhu Xuan telah mendapatkan jumlah kecil itu sejak lama. Petik 2. Pengacau nakal. Tentu saja Zhu Xuan belum mengumpulkan banyak poin. Dia bersumpah dalam hati, tetapi dia menjaga wajahnya tetap netral. Oh, apakah senior Ye Qiuding belum datang? Li Luo bertanya. Dia rusak parah di Gua Umbra, dan dia juga menderita luka serius lainnya, jadi dia masih dalam pemulihan, aku khawatir dia tidak akan bisa memasuki ladang daun naga emas, kata Zhu Xuan. Sayang sekali, kata Li Luo sedih. Zhu Xuan tertawa, aku mendengar setengah dari luka itu dikirim oleh junior Li Luo secara pribadi, tantangnya. Tolong jangan memfitnahku, senior Zhu Xuan. Mengapa aku menyerang senior Ye Qiuding? Aku menyerang monster, bukan manusia, Li Luo menjelaskan dengan wajah serius. Zhu Xuan mengendus tetapi tidak menjawab. Li Luo memang dibenarkan. Oh, dan ini. Li Luo berbalik untuk melihat pemuda tak dikenal terakhir. Bocah kurus itu tersenyum padanya lagi. Ini Lin Su. Karena Ye Qiuding tidak bisa datang, dia menggantikannya, kata Zhu Xuan sederhana. Dia tidak tertarik untuk berbicara lebih banyak dengan Li Luo, jadi dia berbalik dan pergi. Lin Su pergi bersamanya. Li Luo memperhatikan mereka pergi, terutama pemuda Lin Su itu. Dia merasa bahwa Lin Su adalah orang yang berbahaya. Niat membunuhnya sangat kuat, sangat biadab, kata Qin Zulu tiba-tiba. Li Luo menatapnya. Qin Zulu telah mengikuti ayah militernya melalui medan perang yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia sangat terbiasa dengan hal-hal seperti itu, penilaiannya mungkin akurat. Dia bertanya-tanya siapa yang merekomendasikan Lin Su. Sambil mengerutkan kening, dia membiarkan anggota tongkat mengantarnya ke aula yang didekorasi dengan indah. Zhu Xuan dan Lin Su ada di sana. Juga, Li Luo melihat Yu Hongqi dan Wakil Presiden Bank Naga Emas, Ning Ke. Di sisi masing-masing, Lu Qinger dan Ning Zhao. Raut wajah Lu Qinger bersinar dengan kesenangan sejati saat melihat Li Luo, dan kecantikannya mekar lebih bersinar dari sebelumnya. Yu Hongqi mencatat transformasi ini dari sudut matanya. Itu adalah rasa sakit yang nyata untuk dihadapi. Putrinya menatap Li Luo di setiap kesempatan tetapi tidak pernah mengakui perasaannya. Dia telah merencanakan dua rekan cerdas untuk menemani Lu Qinger ke ladang daun naga emas, berharap dia akan melupakan Li Luo setelah menghabiskan beberapa waktu membuat kenangan dengan pelamar lain. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Li Luo telah lulus ujiannya dan berhasil masuk ke dalam penempatan. Anak yang sulit untuk diremehkan. Tetap saja,
Dia terlalu cerdik dan berpengalaman untuk menunjukkan ketidaksenangan ini secara terbuka. Dia mengangguk sebagai pengakuan terhadap Li Luo dan Qin Zulu. Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini, katanya kepada mereka berempat. Yu Hongqi mungkin tidak memiliki suara manis dan muda seperti putrinya, tetapi dia memiliki ciri kecantikan dewasa yang subur. Suaranya sekaya molase. Aku ingin mengumpulkan kalian semua hari ini untuk membicarakan ladang Dao Naga Emas. Mereka seharusnya dibuka dalam beberapa hari lagi. Menurut aturan ladang Dao, semua yang masuk membentuk skuad beranggotakan 3. Termasuk Qinger dan Ning Zhao, kalian berjumlah 6, yang cocok membentuk 2 skuad dengan baik. Kedua regu ini akan dipusatkan di sekitar Qinger dan Ning Zhao, yang merupakan bagian dari kelompok Bank Naga Emas tempat ladang Dao dibangun. Kalian berempat akan memainkan peran pendukung. Tentu saja, bahkan peran pendukung akan menguntungkanmu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Selain piagam Gunung Naga Emas, yang tidak dapat kalian peroleh, tidak ada perbedaan lain untuk kalian semua. Petik 2. Piagam Gunung Naga Emas. Apa itu? Li Luo bertanya. Yu Hongqi menatapnya. Di jantung kantor pusat Bank Naga Emas adalah tempat yang disebut Gunung Naga Emas, tempat kultivasi yang suci bagi anggota kami untuk berlatih. Gunung Naga Emas sesekali mengirimkan piagam-piagam ini ke cabang, piagam ini memungkinkan untuk masuk. Sederhananya, kalian di sini untuk mendukung Qinger atau Ning Zhao dalam misi mereka untuk mendapatkannya. Li Luo dan Qin Zulu berbagi pandangan masam. Pasti menyenangkan menjadi bagian dari konglomerat kaya. Tempat kultivasi premium super eksklusif. Mengingat betapa kaya dan kuatnya Bank Naga Emas, itu pasti tempat yang mengagumkan. Mungkin bahkan lebih hebat dari yang terbaik yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi Astral Sage. Hidup adalah hamparan mawar, dan jika kamu cukup kaya, mawar bahkan tidak memiliki duri. Ada pertanyaan. Yu Hongqi bertanya. Li Luo mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh. Presiden Yu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang tulus. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk bergabung dengan Bank Naga Emas? Pertanyaan konyol Li Luo membuat bahkan para veteran seperti Yu Hongqi terkejut. Lu Qinger tersenyum dengan candaan. Aku sarankan kamu menyerah pada ide itu. Bahkan anggota biasa Bank Naga Emas tidak bisa menikmati hak istimewa itu. Hanya saya dan Wakil Presiden Ning Ke yang memenuhi syarat, begitu juga dengan anak-anak kami. Li Luo membiarkan rasa penyesalannya terlihat. Adapun Gunung Naga Emas yang mengagumkan, dia gatal karena penasaran. Tentu saja dia akan menyambut baik kesempatan untuk memeriksanya. Tetapi dari apa yang baru saja dikatakan Yu Hongqi, tampaknya hanya eselon tertinggi dari Bank Naga Emas yang bisa memenuhi syarat. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan keberatan mengambil posisi di Bank Naga Emas secara nominal. Yah, dia terlalu memikirkan banyak hal. Adapun 4 pembantu, Bank Naga Emas ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Terlepas dari apakah kalian kembali dengan piagam Gunung Naga Emas, kami telah menyiapkan ini untuk kalian. Petik 2. Yu Hongqi mengangkat tangannya, dan 4 gadis berjalan ke depan membawa piring giok. Di atasnya ada 4 peti perak kecil. Gadis-gadis itu membuka peti, dan keempat anak laki-laki itu melihat bola perak di masing-masing peti. Mereka tampak seperti mutiara yang sangat besar, meskipun mereka ditutupi oleh garis kekuatan bergelombang dan bersinar samar. Li Luo mengenalinya, sebuah bola saku. Sesuai dengan namanya, bola saku adalah alat bulat yang membuka ruang di dalamnya yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Bola saku sangat mahal, dengan nilai jutaan Sky Gold. Plus, mereka bahkan tidak tersedia di pasar, atau bahkan di Bank Naga Emas. House Luolan memiliki beberapa di masa lalu, tetapi orang tuanya telah membawa mereka semua. Baik dia maupun Jiang Qinghe tidak memiliki bola saku. Ini sebagian karena jarangnya mereka. Apapun yang ada di pasar langsung diambil habis hampir seketika. Kedua, keluarga Lulan terlalu miskin untuk pengeluaran mewah seperti itu. Tentu saja, bola saku sangat berguna, meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Yu Hongqi membagikan 4 dari mereka sangat murah hati. Li Luo sekali lagi dikejutkan oleh betapa nikmatnya menjadi kaya, membagi-bagikan hadiah murah hati dengan harga 7 digit. Mereka bahkan belum melakukan apa-apa. 3 lainnya sama terpesonanya. Itu adalah bukti kemampuan Yu Hongqi untuk membacanya, serta kekuatannya, untuk memilih hadiah yang bisa membuat orang bersemangat bahkan sekaliber mereka. Saat tongkat menawarkan mereka ke depan dengan ucapan selamat yang penuh hormat, keempatnya dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk mengambil hadiah mereka.
Bola saku ini bahkan dijalin dengan gelang emas khusus yang pas di pergelangan tangan mereka. Li Luo segera memakainya dan menggunakan kekuatan resonansinya untuk mengaktifkannya. Ruang di dalamnya tidak terlalu luas. Seseorang mungkin bisa memuat 2 meja di dalamnya. Itu adalah bola saku biasa. Yang kelas tertinggi mungkin bisa memuat seluruh bank naga emas di dalamnya jika seseorang menginginkannya. Dan seseorang yang mampu membeli sesuatu yang begitu mahal mungkin saja menginginkannya. Terima kasih kami kepada Presiden Yu, keempatnya kompak dengan kepuasan yang mendalam. Yu Hongqi melambaikannya sambil tersenyum. Satu hal lagi, kita perlu memutuskan skuad. Mari kita serahkan pada King Er dan Ning Zhao untuk memilih. Memilih rekan satu timmu sangat penting, katanya dengan nada santai yang disengaja sambil menatap tajam ke putrinya. Rekan satu tim yang lebih kuat memberimu kesempatan lebih baik untuk mendapatkan piagam Gunung Naga Emas. Pilihanmu harus didasarkan pada itu saja. Petik 2. Lu King Er menatap lurus ke depan dan berkedip. Hehehe, biarkan King Er memilih. Kalau begitu, kata Wakil Presiden Ning Ke dengan senyum yang sangat murah hati. Lu King Er melangkah maju. Yu Hongqi memeriksa cangkir tehnya dengan penuh minat, berpose seolah dia tidak peduli. Zhu Xuan membusungkan dadanya dan memasang senyum terbaiknya. Hangat, ramah, percaya diri, piagam itu akan menjadi milikmu, Nona. Pilih saja aku. Lin Su berdiri di sana dengan senyum tipisnya yang biasa. Li Luo berdiri di sana dengan senyumnya yang biasa. Qin Zulu mengambil langkah mundur yang besar. Aku pikir hal terpenting untuk sebuah skuad adalah sinergi. Aku memilih Li Luo dan Qin Zulu, kata Lu King Er setelah mempertimbangkan beberapa saat. Suaranya terdengar keras dan jelas. Senyum Zhu Xuan membeku. Li Luo agak mengharapkan ini. Qin Zulu gemetar ketakutan. Yu Hongqi meletakkan cangkir tehnya di atas meja hanya dengan sedikit kekuatan dari yang dibutuhkan. Sinergi itu penting, tetapi begitu juga kekuatan mentah. Apakah kamu tidak akan mempertimbangkan kembali? Petik 2. Lu King Er menggelengkan kepalanya. Yu Hongqi mengepalkan tinjunya, lalu menghela napas berat. Dia mengharapkan Lu King Er untuk membuat pilihan seperti itu, tetapi masih menjengkelkan untuk mendengarnya dari mulut anaknya sendiri. Putrinya terlalu bebas dengan hatinya. Pilihan yang lebih baik telah disiapkan untuknya, dan tetap saja dia memilih Li Luo. Ini untuk piagam Gunung Naga Emas. Itu menyangkut masa depannya. Tetap saja, dia secara lahiriah tenang. Karena Lu King Er telah membuat pilihan seperti itu, dia tidak bisa menentangnya secara lahiriah. Jika pemberontakan putrinya tersulut, akan ada keributan besar. Baiklah, karena itu adalah pilihanmu, bertanggung jawab atas hasilnya, apapun itu, katanya dengan tenang. Hehehe, apakah ini baik-baik saja Presiden? Sepertinya Anda telah meninggalkan Ning Zhao dengan kesepakatan yang lebih baik. Wakil Presiden Ning Ke tertawa. Dari keempatnya, Zhu Xuan adalah yang terkuat, perubahan kedua dari tingkat resonansi yang berkembang. Lin Su adalah perubahan pertama. Sebagai perbandingan, Li Luo dan Qin Zulu keduanya masih di tingkat pola kejadian. Dengan dua yang pertama sebagai rekan satu tim, Ning Zhao tampaknya memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan piagam Gunung Naga Emas. Tim telah diputuskan, kata Yu Hongqi dengan netral. Wakil Presiden Ning Ke akan membawa Zhu Xuan dan Lin Su ke ruang tunggu untuk memberitahu mereka lebih banyak. Ning Ke mengangguk riang. Dia tahu bahwa Yu Hongqi sedang marah sekarang, dan yang terbaik adalah tidak mendorongnya terlalu jauh. Berdiri, dia membawa Ning Zhao, Zhu Xuan dan Lin Su yang frustrasi pergi. Bibir Qin Zulu hampir bergerak. Dia ingin memberitahu Zhu Xuan bahwa dia akan bertukar tempat dengannya kapan saja. Tapi sebelum dia mengatakan apa-apa, dia bisa merasakan tatapan sengit dan tajam dari Lu King Er yang memperingatkannya untuk tidak melakukan hal semacam itu. Itu adalah tampilan yang sangat tidak nyaman. Ditambah lagi, dia tahu jika dia melakukannya, Lu King Er pasti akan membalas dendam padanya. Keduanya berada di regu yang sama di sekolah, dan mereka telah bekerja bersama untuk sementara waktu sekarang. Dia terlalu akrab dengan metodenya. Berdasarkan pengalamannya, yang terbaik baginya adalah tutup mulut. Yang terbaik adalah tidak membuat para wanita marah. Ruang itu menjadi jauh lebih sepi setelah Ning Ke membawa keluar Zhu Xuan, Ning Zhao, dan Lin Su. Wajah Yu Hongqi tampak datar dengan kekosongan, meskipun ketidaksetujuannya terasa kuat. Lu King Er khawatir bahwa Yu Hongqi akan mengucapkan kata-kata dalam keadaan kesal dan membuat situasi menjadi canggung. Dia segera pergi menarik tangan yang bersilang ibunya dan bermain pura-pura malu. Ibu, Li Luo dan Qin Zulu mungkin sedikit lebih lemah daripada Zhu Xuan,
tetapi aku kenal dengan mereka, aku percaya bahwa kepercayaan lebih penting daripada kekuatan. Yu Hongqi menatapnya tajam. Jadi Zusuan tidak bisa dipercaya. Aku tidak berpikir dia melakukan apapun yang pantas mendapatkan ketidakbaikan itu. Petik 2. Aku tidak akrab dengannya, protes Lu Qinger. Kami belum banyak bicara. Tentu saja aku tidak bisa begitu saja mempercayainya. Yu Hongqi menghela nafas dalam-dalam. Ada beberapa piagam gunung naga emas di luar sana. Dan bahkan di dalam area tempatmu akan berada, persaingannya kuat. Ada batas kemampuan tahap jenderal, dan juga batas usia kali ini, tetapi kalian bertiga masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tim lain setidaknya akan memiliki rekan setim perubahan kedua. Kalian bertiga berada di tahap pola genesis. Bagaimana kamu akan bersaing? Dari segi komposisi tim, pihak Ning Zhao memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mendapatkan piagam. Belum tentu, Lu Qinger membantah. Li Luo mungkin hanya memiliki kekuatan tingkat pola genesis, tetapi dia berhasil mengalahkan bahkan monster kelas bencana surgawi di Gua Umbra. Sekolah memberinya 100.000 poin. Sekuat Zusuan, dia akan mati dalam sekejap di posisi yang samakan. Yu Hongqi sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu. Presiden Yu, tolong jangan percaya pernyataan berlebihan Qinger. Saya memiliki banyak faktor lain di pihak saya. Jika saya sendirian, saya juga akan mati dalam sekejap di posisi yang sama, Li Luo buru-buru menjelaskan. Lu Qinger terlalu pandai membual. Yu Hongqi merenungkan informasi baru yang aneh ini, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya. Karena Qinger telah memilihmu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh ke Li Luo. Li Luo, kamu berhutang budi padaku. Kamu bilang kamu akan melakukan sesuatu untukku, aku tidak akan mempersulitmu. Bawa saja Qinger dengan piagam Gunung Naga Emas, dan hutangnya akan dihapus. Bagaimana menurutmu? Mata Li Luo hampir berguling ke belakang kepalanya. Ini, tidak mempersulit, baginya. Meskipun dia tidak tahu regu apa yang akan dimiliki Bank Naga Emas di dalam, mereka tidak mungkin lebih lemah dari tim Zusuan. Merebut piagam dari bawah hidung mereka bukanlah tugas yang mudah. Lu Qinger dengan cepat melompat ke pembelaannya. Bu, kamu tidak bisa menempatkan orang di tempat seperti itu. Lagi pula aku tidak pernah begitu tertarik dengan Gunung Naga Emas, aku pikir perguruan tinggi Astral Sage sudah cukup bagus. Yu Hongqi menatap putrinya dengan tegas. Gunung Naga Emas mempersiapkan masa depanmu, perguruan tinggi Astral Sage hanyalah tempat untuk saat ini. Petik 2. Dia melihat kembali ke Li Luo, bisakah kamu berjanji? Jika kamu bisa melakukan ini, kamu tidak hanya akan melunasi hutang, tetapi ketika kamu menemui masalah di masa depan, mungkin aku bahkan akan membantumu. Petik 2. Li Luo mengerutkan kening. Dan bantuan apa yang dibicarakan Presiden Yu ini? Dia membuang muka. Siapa tahu, katanya dengan lembut. Li Luo mempertimbangkan ini selama beberapa saat. Pertama, izinkan aku mengatakan bahwa Presiden Yu tidak perlu mengambil janji seperti itu dariku. Aku berada di regu yang sama dengan Qinger, jadi tentu saja aku akan berusaha keras untuk mendapatkan piagam untuknya. Qinger telah banyak membantuku di masa lalu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai tujuannya di sini. Mungkin aku tidak akan cukup, tapi aku tidak akan menyerah sampai sisa energi terakhir meninggalkan tubuhku. Adapun tawaran bantuan dari Presiden Yu, itu sangat menggodaku juga, tapi itu tidak perlu. Jika aku menerima itu, maka bantuanku untuk Qinger menjadi bersyarat, dan tercemar. Yu Hongqi menatap lurus ke arah Li Luo, yang menatapnya tanpa berkedip. Dia dikejutkan oleh kemiripannya dengan pria yang telah mengambil alih kerajaan Xia. Kecerdasan emosional dan keterampilannya telah membuka pintu hati setiap gadis bangsawan, termasuk dirinya sendiri. Li Luo mungkin kurang dalam banyak aspek dibandingkan dengan ayahnya, tetapi kebanggaan yang mendalam ini bukanlah salah satunya. Dia agak mengaguminya. Lu Qinger menggigit bibirnya saat dia menatap Li Luo dengan mata bersinar. Diam. Qin Zulu diam-diam bersimpati pada dirinya sendiri juga. Kenapa aku ada di sini? Mengapa ladang dao anjing mengerikan ini tidak meminta tim 2 orang? Kenapa dia harus ada di tim ini? Sombong seperti ayahmu, kata Yu Hongqi akhirnya. Tapi kata-kata manis bisa keluar dari lidah siapapun. Mari kita lihat bagaimana akhirnya. Biarkan aku menjelaskan aturan ladang daun naga emas, lanjutnya. Ini sangat luas, dan dibagi menjadi bidang dalam dan bidang luar, kalian akan berada di pinggiran medan luar. Ada terlalu banyak cabang di grup Bank Naga Emas,
jadi tidak semua orang bisa bersama, kita sering dibagi menjadi banyak zona lapangan. Setiap zona lapangan akan memiliki hampir 100 regu, dan hanya akan ada 5 atau 6 piagam yang tersedia. Li Luo menelan ludah. Peluang 5 atau 6% cukup ketat. Ada dua fitur utama yang perlu kalian ketahui, Dao Emas dan Waduk. Dao Emas, Waduk, baik Li Luo dan Qin Zulu mendengarkan dengan seksama. Dao Emas dapat dianggap sebagai mata uang khusus, tetapi tidak terbuat dari emas sama sekali. Sebaliknya, itu dibuat dari energi ladang Dao naga emas. Ketika kamu memasuki ladang Dao, kamu akan diberikan dupa Dao yang panjang. Jika kamu menemukan harta karun, ramuan ajaib, atau membunuh binatang buas apapun, kamu dapat menyalakannya, dan ladang Dao akan mengambilnya secara alami, meninggalkan emas Dao dengan nilai yang setara. Kamu juga bisa menyalakannya jika kamu mengalahkan orang lain. Mereka tidak akan dibunuh, tetapi malah dihilangkan. Dan apa yang kita lakukan dengan Dao emas? Li Luo bertanya. Itu membawa kita ke waduk. Di dalam reservoir terdapat banyak artefak berharga, sebuah timbunan yang benar-benar melebihi simpanan bank Xia kita sendiri dalam skala eksponensial. Setiap orang yang memasuki ladang Dao naga emas dapat memasuki waduk sekali, untuk menemukan artefak berharga yang kamu inginkan. Tentu saja, jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus membelinya dengan Dao emas. Semakin tinggi kualitas artefak yang berharga, semakin tinggi harga Dao emas. Sebut saja kesejahteraan bagi kalian yang mendukung para pejuang. Petik 2. Mata Li Luo bulat seperti piring. Bank naga emas terlalu kaya. Seluruh waduk artefak berharga. Dia gemetar mendengar kemewahan ini. Artefak berharga. Selain bola saku yang baru saja dia dapatkan, satu-satunya artefak lain yang dia miliki adalah segel dari kepala sekolah. Bahkan dua bilah pendeknya bukanlah artefak berharga. Bank naga emas tenggelam dalam kekayaan. Bahkan uji coba untuk junior mereka dilakukan dengan sangat mewah. Dao emas tidak hanya untuk pembelian di waduk. Ketika kamu meninggalkan ladang Dao, Dao emas di tanganmu akan meledak, dan kekuatan yang mereka pegang akan ditransfer ke tubuhmu. Jika kamu beruntung, kamu mungkin mendapatkan terobosan di tempat. Itulah sebabnya Dao emas juga dikenal sebagai keberuntungan yang membuatmu bangkit, kata Yu Hongqi sambil tersenyum. Li Luo sangat terpesona, aku benar-benar ingin bergabung dengan keluarga Bank Naga Emas. Apa kecemburuan luar biasa yang dirasakannya? Ladang Dao Naga Emas terlalu luar biasa. Aku mengerti sekarang, Gurau Li Luo. Kita pergi ke sana untuk mendapatkan Dao Emas kan? Menjadi kaya raya, mempersenjatai diri di waduk, dan kemudian merebut piagamnya. Yu Hongqi mengangguk. Itu adalah ciri khas dari cara Bank Naga Emas melakukan sesuatu, Li Luo mengamati. Tetap saja, kedengarannya menyenangkan. Yu Hongqi bangkit. Itu adalah aturan dari ladang Dao Naga Emas. Ada beberapa hari sebelum dibuka. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Dia berjalan untuk berdiri tepat di depan Li Luo. Lakukan yang terbaik. Tunjukkan padaku berapa banyak bakat Li Taixuan yang kamu warisi. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Selama beberapa hari berikutnya menjelang pembukaan ladang Dao Naga Emas, Li Luo tidak beristirahat. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi. Dia tidak punya pilihan, tidak akan mudah untuk mendapatkan piagam Lukinger di Gunung Naga Emas. Terutama ketika mereka bertiga tidak memiliki bakat nyata untuk didatangkan. Dia tidak tahu seberapa kuat cabang Bank Naga Emas lainnya, tetapi hanya Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su saja yang sudah lebih kuat. Akan sulit untuk bersinar di antara semua tim kuat itu. Tetap saja, Li Luo tidak bisa menyalahkan Lukinger karena memilihnya. Dia hanya mendapat kesempatan untuk masuk sebagian besar berkat dia, dan dia telah banyak membantunya juga di masa lalu. Itu adalah kesempatan yang disambut baik untuk mencoba dan membayarnya kembali. Oleh karena itu, Li Luo menghabiskan beberapa hari dalam kultivasi yang gila, bahkan mengundang Jiang Qinghe untuk berdebat dengannya. Markas besar House Luolan, ruang latihan. Li Luo melesat seperti sambaran petir, pedang pendek bersinar dengan kekuatan resonansi. Dia melepaskan mereka dalam badai kekuatan dahsyat yang memancar ke arah Jiang Qinghe, berdiri dengan tenang dengan pedang latihan kayu hitam. Dia mengambil satu langkah, terukur, percaya diri, dan tidak tergesa-gesa. Putaran cepat pergelangan tangannya, secercah cahaya di ujung pedangnya, dan serangan Li Luo sepenuhnya dilepaskan. Badai kekuatan resonansi terbang tanpa membahayakan. Pertukaran berlanjut beberapa saat lagi, lalu mata Li Luo berkilat. Sambil menyilangkan pedangnya,
dia mengeksekusi kombinasi sempurna dari dua resonansinya. Suara ombak raksasa dan pohon-pohon raksasa yang bergoyang memenuhi ruangan. Dia menurunkan mereka secara paralel dalam ayunan melawan Jiang Qinghe. Butuh seluruh kekuatannya, dan kekuatan resonansi dicurahkan dalam riam yang luar biasa. Jiang Qinghe berdiri di sana seperti batu. Li Luo dikirim terbang beberapa lusin langkah mundur. Li Luo berkeringat deras saat dia berbaring telentang seperti kura-kura yang terbalik. Itu gila, aku menggunakan semua kekuatanku. Tidak bisakah kamu setidaknya, mengambil langkah mundur yang sopan atau semacamnya? Jiang Qinghe tertawa, aku hampir memutuskan untuk menangkap serangan itu dengan tanganku. Jangan meremehkan tahap tubuh iblis. Aku jauh lebih kuat darimu. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya dengan kekuatan penuhnya. Itu kacau. Dia berderit hingga posisi duduk. Jiang Qinghe berjalan dengan sapu tangan yang mengepul dan harum, menyerahkannya kepada Li Luo. Dia menyeka keringatnya, menutup matanya saat dia menghirup aroma memabukkan itu dalam-dalam. Sejujurnya, pasukan sepertimu mungkin menyelinap dan mendapatkan keberuntungan di ladang daun naga emas, tapi akan sangat sulit untuk mendapatkan piagamnya, Jiang Qinghe memberitahunya dengan belak-belakan. Lu Qinger membuat pilihannya untuk tidak mendapatkan piagam apapun, katanya dengan senyum penuh pengertian. Dia ada di sana untuk menikmati pemandangan. Li Luo menghela nafas. Dia juga merasakannya. Lu Qinger tidak menunjukkan minat yang nyata pada piagam Gunung Naga Emas. Kalau tidak, dia akan memilih Zhu Xuan dan Lin Su. Memilih dia dan Qin Zulu sama saja dengan sebuah pengakuan. Dia tidak menyalahkan Yu Hongqi karena marah. Lu Qinger telah memilih beberapa turis untuk timnya. Lu Qinger tidak bodoh, catat Jiang Qinghe. Mungkin dia dengan sengaja memilih tim ini untuk membuatmu menyerah pada piagam, dan kemudian kamu bisa fokus tumbuh dengan kecepatanmu sendiri. Li Luo mengangguk. Itu kemungkinan. Namun, bahkan jika dia tidak tertarik dengan piagam itu, aku tidak bisa masuk dengan pola pikir itu. Presiden Yu sudah menancapkannya padaku. Itu akan mengecewakannya, dan juga tidak bertanggung jawab terhadap Qinger. Jiang Qinghe tersenyum. Dia setuju dengan Li Luo, tidak pantas untuk ikut-ikutan Lu Qinger masuk ladang daun naga emas dan kemudian menghabiskan waktu dengan main-main. Selain itu sama sekali bukan gaya Li Luo. Tentu saja, juga tidak bijaksana untuk menyinggung Yu Hongqi, salah satu wanita paling berkuasa di kerajaan Xia. Bank Naga Emas mungkin selama ini netral, tetapi tetap membayar untuk tetap berada dalam pembukuan bagus mereka. Itu banyak tekanan. Li Luo mengangguk kembali, aku siap. Selain itu, tidak mungkin itu bisa lebih buruk daripada monster kelas bencana surgawi dari Gua Umbrakan. Jiang Qinghe mengangguk, pikirannya sudah pada cara perbaikan. Resonansi gandamu cukup mengesankan. Ketika kesenjangan kekuatan tidak terlalu besar, ledakan tiba-tiba dapat membanjiri banyak lawan dan membalikkan keadaan di sebagian besar situasi. Tapi ada kelemahan yang mencolok, ketidakberlanjutan. Itu normal karena kamu hanya berada di tahap polagenesis, kamu tidak memiliki kekuatan resonansi secara umum, dan terlebih lagi ketika kamu membakarnya dengan kecepatan 2 kali lipat. Petik 2. Li Luo mengangguk murung. Harga kekuatan seorang adipati, sangat tinggi. Jendelanya selalu terlalu ketat, dan satu gerakan atau pemilihan waktu yang salah akan membuatnya membayar mahal. Ditambah, mentor Cichan telah memberitahunya tentang 3 langkah resonansi ganda sebelumnya. Pertama, penggabungan kecil. Kedua, 2 menjadi 1. Ketiga, perasaan. Dia hanya pada tahap paling kasar dari tingkat pertama. Karena kurangnya kekuatan resonansi adalah masalahnya, apakah ada cara bagiku untuk memperkuatnya? Li Luo bertanya. Seni rahasia untuk sementara meningkatkannya. Mereka sangat membahayakan tubuh, dan umumnya hanya digunakan dalam situasi hidup atau mati. Aku khawatir mereka tidak cocok untukmu. Petik 2. Li Luo menghela nafas. Tapi, kata Jiang Qinghe saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin ada hal lain yang cocok. Ada seni rahasia yang langka, lanjutnya, yang dapat memungkinkan kultivator untuk menyimpan kekuatan resonansi sementara di dalam tubuh. Mereka disebut seni rahasia cadangan resonansi. Jika kamu dapat mengolahnya, kamu dapat menggunakannya untuk menyimpan cadangan kekuatan di dalam dirimu dan kemudian melepaskannya pada saat dibutuhkan. Ini tidak ekstrim seperti jenis lainnya, yang akan merusak fondasimu. Li Luo sangat gembira. Ini tampak seperti pasangan yang cocok untuknya. Itu luar biasa. Li Luo berteriak. Jiang Qinghe tersenyum pada kebahagiaannya, tapi dia merentangkan tangannya tanpa daya. Luar biasa,
Tetapi tidak ada seni rahasia seperti itu di arsip House Luolan kita. Li Luo menginjak tanah dengan kekanak-kanakan. Lalu apa ini? Sebuah lelucon. Seni rahasia cadangan resonansi cukup langka, dan akan aneh jika kita memilikinya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu dapat meminta Bank Naga Emas. Karena kamu berhubungan baik dengan mereka saat ini, Presiden Yu mungkin akan menyetujui untuk memberikan bantuan. Petik 2. Sialan, Yu Hongqi lagi. Dia cukup tangguh sehingga Li Luo selalu sedikit gugup untuk pergi kepadanya. Dia lebih takut padanya daripada dia pada putri pertama. Tetap saja, itu tidak seperti dia bisa memilih untuk tidak pergi. Selain itu, kamu juga harus bertanya tentang latar belakang pendatang baru itu, Lin Su. Dari apa yang kamu gambarkan, dia tidak tampak seperti orang yang sederhana. Sebaiknya hati-hati, sarannya. Apa maksudmu? Li Luo bertanya, terkejut. Kau pikir dia mengejarku? Ini bukan tidak mungkin, kata Jiang Qinghe analitis. Ladang Dao Naga Emas tidak berada di dalam kerajaan Xia. Ini adalah tempat yang bagus untuk pembunuhan. Mengenai siapa yang mengirimnya, aku juga tidak tahu. Mungkin Pei Hao, mungkin keluarga Du Ze atau Jian. House Luolan tidak kekurangan musuh, dan menghabisi tuan muda kita akan menjadi langkah yang disambut baik bagi banyak dari mereka. Bagaimanapun, sebaiknya lakukan persiapan untuk meminimalkan kesalahan di masa depan. Li Luo sangat tidak nyaman dengan pemikiran baru yang menyeramkan ini. Dia berdiri dengan pasrah. Baiklah, pergi ke bank. Kamu ingin seni rahasia cadangan resonansi. Yu Hongqi mendongak dari mejanya ke arah Li Luo, mengerutkan kening. Hal-hal seperti itu sangat jarang terjadi. Li Luo mengangguk. Justru itulah alasan mengapa saya pikir Bank Naga Emas akan menjadi tempat yang baik untuk memulai. Tolong, Presiden Yu. Ladang Dao Naga Emas akan segera dibuka. Ini sedikit menit terakhir, tapi saya pikir saya bisa menjadi sedikit lebih kuat. Dia menyetujui keinginannya untuk perbaikan. Sebenarnya, dia telah menyerah untuk mengamankan piagam sejak Lu Qinger memilih timnya. Dia akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya untuk putrinya. Tapi tetap saja, dia menyetujui keinginan Li Luo untuk menghadapi ladang Dao secara langsung. Jelas, dia bukan orang yang hanya berbaring dan menunggu kesempatan disajikan kepadanya. Dia memanggil salah satu gota tongkatnya dan memberi beberapa perintah. Gadis itu mengangguk dan mundur dengan patuh. Setelah menunggu sebentar, dia kembali dengan sebuah kotak yang berisi 2 gulungan batu giok. Seni rahasia cadangan resonansi tidak mudah didapat. Bank Naga Emas hanya memiliki 2. Lihat apakah mereka cocok untukmu. Petik 2. Mata Li Luo berbinar senang. Bank Naga Emas luar biasa, mereka bahkan memiliki 2 hal yang sangat langka. Dia berjalan ke depan dan dengan hati-hati membuka kedua gulungan itu. Salah satunya disebut seni saku dalam, yang lainnya adalah seni gelembung resonansi. Seni saku dalam cocok untuk kultivasi dengan bahan khusus, semacam kantong di dalam tubuh tempat seseorang dapat menyimpan kekuatan resonansi berlebih. Seni gelembung resonansi agak mirip, juga membutuhkan beberapa debu kristal dalam kultivasinya. Setelah selesai, akan ada semacam gelembung di dalam tubuh seseorang di mana kekuatan resonansi dapat disimpan. Masing-masing memiliki kelebihannya. Seni saku dalam dapat menyimpan daya resonansi lebih lama, sedangkan seni gelembung resonansi dapat menyimpan lebih banyak daya resonansi. Namun, gelembung itu akan menghilang secara otomatis seiring berjalannya waktu, dan itu perlu ditambah dengan energi secara konstan. Li Luo mempertimbangkan panjang lebar, dan dia akhirnya memilih seni gelembung resonansi. Itu membutuhkan kekuatan resonansi air, yang kebetulan dimiliki Li Luo. Tentu saja, pertimbangan yang lebih penting adalah kapasitasnya. Lebih banyak kapasitas, lebih banyak kekuatan untuk resonansi ganda. Baginya, pemeliharaan energi yang konstan tidak terlalu menjadi perhatian. Dia memiliki 2 istana resonansi yang aktif, sehingga dia bisa menyerap energi alam duniawi lebih cepat daripada yang lain. Pembuangan ini akan menjadi minimal. Presiden Yu, saya akan memilih seni gelembung resonansi. Yu Hongqi tiba-tiba tersenyum padanya. Kalau begitu aku berterima kasih atas bisnismu. Seni gelembung resonansi berharga 3,53 juta Sky Gold. Li Luo menahan dorongan tiba-tiba untuk melempar gulungan itu ke wajahnya, 3,53 juta untuk ini. Sehebat apapun gulungan ini mungkin, pasti tidak sebanding dengan harga tersebut. Dengan lebih dari 3,5 juta, itu lebih mahal daripada beberapa seni resonansi Jenderal Naga. Kelangkaan datang dengan harga premium. Ini bisnis, kata Yu Hongqi sambil tersenyum manis.
Aku tidak mampu membelinya. Li Luo merengut. Dia sudah berhemat dan menabung hanya untuk mendapatkan beberapa cairan roh kelas 7. Di mana dia akan menemukan 3 juta dan mengubah untuk membeli ini. Jika Kei Wei tahu, dia mungkin akan langsung berhenti. Oh Li Taixuan dan Tan Tailan, kamu telah membesarkan anakmu dengan buruk. Dia mengerang dan menggerutu karena biaya sekecil apapun. Seru Yu Hongqi. Aku tidak menginginkannya lagi, kata Li Luo, sekarang masam. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu, tunggu, panggil Yu Hongqi. Anak-anak, tidak bisa menahan amarah mereka. Dia menunjuk ke kotak itu. Ambil, anggap saja itu investasiku dalam piagam Qinger. Jika kamu bisa mendapatkannya, seni rahasia adalah milikmu secara gratis. Jika tidak, maka 3,53 juta Sky Gold dan tidak kurang 1 sen pun, aku tidak akan meninggalkan Jiang Qinghe sendirian selama sehari sampai aku dibayar. Kamu pikir aku, Tuan muda yang agung dari House Luolan, peduli dengan beberapa juta Sky Gold receh? Li Luo berkata, terengah-engah saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan itu dengan rakus dan memasukkannya ke dalam bola sakunya. Tapi Qinger dan aku berteman. Demi masa depannya, aku harus melakukan yang terbaik untukku dan untuknya. Yu Hongqi menyaksikan sandiwaranya dengan geli. Li Luo memiliki gertakan sebanyak ia memiliki kecepatan dan keserakahan. Dia adalah karakter yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ayahnya. Oh, dan Presiden Yu. Sekarang setelah bisnis seni rahasia cadangan resonansi, pikiran Li Luo beralih ke pengingat Jiang Qinghe yang lain. Apa masalahnya dengan orang Lin Su itu? Yu Hongqi segera memahami jalan pikirannya. Kau pikir dia mengincarmu? Apakah Anda pikir itu tidak mungkin? Aku mengerti kehati-hatianmu. Dia mengangguk dengan simpati, keluarga Lulan dilanda serigala, dan perawatan seperti itu diperlukan. Tapi Lin Su tidak berasal dari kekuatan lain. Dia berasal dari cabang Bank Naga Emas di Provinsi Tianchang. Kami memberikan slot itu ke milik kami yang lain, karena Ye Qiuding tidak ada. Oh, jadi Lin Su adalah salah satu dari mereka. Apakah dia terlalu memikirkan banyak hal? Bagaimanapun, itu masih lebih baik untuk berhati-hati. Dia memperhatikan jaminan Yu Hongqi dan kemudian bangkit untuk pergi. Dia sangat ingin memberikan perhatian penuh pada seni gelembung resonansi. Dia berhenti di pintu, lalu berbalik ke Yu Hongqi, yang sudah memeriksa dokumennya. Presiden Yu, terima kasih. Dia mungkin mengatakan bahwa dia membantunya sebagai investasi dalam surat, tetapi dia masih menunjukkan banyak kebaikan padanya. Li Luo tidak tahu apakah itu karena Lu Qinger atau ayahnya, tapi bantuan tetaplah bantuan. Meskipun seseorang dengan perawakannya mungkin tidak membutuhkan rasa terima kasihnya, dia akan membayarnya jika ada kesempatan. Yu Hongqi melambai sebagai tanda terima tanpa melihat ke atas. Baru setelah pintu tertutup dia meletakkan kertas-kertasnya. Li Taixuan, Tan Tailan, katanya lembut pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar optimis untuk meninggalkan tempat yang berantakan ini. Setelah mendapatkan seni gelembung resonansi, Li Luo menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajarinya. Dari segi efisiensi, tampaknya ini adalah kesempatan terbaiknya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Untungnya, mengolah seni gelembung resonansi tidak terlalu sulit, terutama dengan bakat alami dan intuisi Li Luo untuk seni resonansi. Hanya dalam 1 hari percobaan, dia telah menguasai dasar-dasarnya. Keluarga Lulan, di sebuah ruangan di suatu tempat di menara. Li Luo sedang duduk dalam posisi lotus. Dia menyentakkan telapak tangannya ke atas dalam gerakan mengangkat, dan mutiara biru safir muncul di telapak tangannya. Ini adalah permata air, bahan penting untuk kultivasi seni gelembung resonansi. Hanya dalam 2 hari, Li Luo telah menyia-nyiakan ratusan keping bahan berharga ini sebelum akhirnya dia menguasai seni gelembung resonansi. Untungnya, permata air ini tidak terlalu mahal. Li Luo mengepalkan tinjunya, menghancurkan permata air menjadi debu biru tua. Dia menarik napas keras, menghirup debu kristal. Sedimen es yang dingin mulai bergerak melalui tubuhnya. Li Luo menggunakan kekuatan resonansi airnya untuk menutupi setiap bagian dari debu kristal, kemudian mereka mulai mengerjakan sihir mereka di dalam dirinya. Li Luo telah melakukan langkah ini berkali-kali dalam 2 hari terakhir, dan dia cukup terlatih untuk melakukannya dalam tidurnya. Dia memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya, mengulangi proses itu lagi. Seiring waktu berlalu, kekuatan resonansinya mulai menyatu dengan debu kristal, dan akhirnya gelembung samar mulai muncul di dalam tubuhnya. Gelembung ini adalah hal yang aneh. Mereka melayang-layang dengan pusaran kekuatan resonansi di selaput tipis mereka, seolah siap meledak kapan saja.
Ini adalah gelembung resonansi yang dibuat oleh seni gelembung resonansi. 4 gelembung saat ini adalah batas Liluo. Dari deskripsi gulungan, maksimum adalah 12 gelembung resonansi. Liluo membagi mereka, mengirim dua masing-masing ke istana resonansi cahaya air dan tanah kayunya. Ketika mereka masuk, koneksi terbentuk. Istananya yang bergema mulai mengalirkan kekuatan secara perlahan ke gelembung-gelembung itu, mengisinya. Gelembung resonansi mulai berubah di alam. Dua di antaranya sekarang bersinar dengan warna biru yang cemerlang, sementara dua lainnya berwarna hijau tua yang kusam. Kekuatan resonansi cahaya air dan tanah kayu. Liluo tersenyum pada dirinya sendiri. Kesuksesan. Dia mempertimbangkan kondisinya saat ini. 4 gelembung mungkin akan membuatnya menjadi lebih kuat secara signifikan untuk sesaat, tetapi begitu mereka pecah, kekuatan resonansi akan dengan cepat menghilang, dan tidak kembali ke benih resonansinya. Dia harus menggunakannya dengan cepat. Seni gelembung resonansi memiliki banyak kelemahan, kekuatan yang tidak stabil, batas penyimpanan daya, dan bahkan batas waktu. Tidak heran hanya sedikit orang yang ingin mengkultivasikannya. Namun, ada satu keuntungan bagi Liluo yang tidak berlaku untuk orang lain. Dia memiliki resonansi ganda, yang mampu memanfaatkan kekuatan resonansi tambahan dengan sebaik-baiknya. Itu membuat seni gelembung resonansi jauh lebih kuat baginya. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sedikit kekuatan tambahan itu, tetapi Liluo tahu persis di mana harus meletakkannya. Liluo menghela napas dalam-dalam, menoleh ke jendela untuk melihat sinar matahari masuk. Hari ini, semuanya selesai. Besok, ladang daun naga emas akan dibuka. Dia cukup bersemangat untuk mengambil tempat legendaris ini. Hari berikutnya, Liluo mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Qinghe dan menuju Bank Naga Emas. Gadis-gadis yang melayani membawanya ke tempat suci bagian dalam, dan akhirnya keluar lagi ke halaman besar yang terbuat dari batu coklat pucat. Beberapa batu besar telah diukir menjadi patung. Di tengah, ada tumpukan batu rumit lainnya yang membentuk platform terangkat. Pada saat Liluo tiba, Yu Hongqi, Ning Ke, dan orang-orang penting lainnya dari Bank Naga Emas sudah menunggu. Lu Qinger melambai pada Liluo, sementara Qin Zulu berdiri membatu di sisinya. Tidak jauh dari sana adalah Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su. Saat dia mendekat, Lin Su tersenyum padanya. Liluo tersenyum kembali karena refleks, lalu pindah untuk berdiri di samping Lu Qinger. Semua orang hadir sekarang, kata Yu Hongqi. Kami akan mengaktifkan transporter dan mengirim kalian semua ke ladang Dao Naga Emas. Ingat bahwa kamu harus memegang erat-erat kunci rahasia naga emas yang kamu dapatkan sebelumnya. Ketika Aliot Hijau datang untukmu di ladang Dao, tidak satupun dari kalian akan mampu menahannya. Kunci rahasia naga emas akan membantu mengurangi kekuatannya hingga 90%. Ancaman itu membuat Liluo memeriksa kembali bola sakunya, menutup jarinya di atas kunci logam yang menenangkan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Jadi itu bukan hanya bukti masuk, tetapi juga jimat. Tapi jangan berpikir bahwa kunci rahasia naga emas berarti kamu bisa meremehkan Aliot Hijau, 10% sisanya masih cukup untuk memusnahkan kalian semua secara individual, Yu Hongqi memperingatkan mereka. Jika kalian ingin melewati setiap gelombang, seluruh pasukanmu harus bekerja sama. Jika kamu mencapai batasmu, kunci akan pecah dan melepaskan energi yang cukup untuk mengirimmu kembali. Tetapi kamu tidak akan diizinkan lagi untuk masuk. Petik 2. Mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang harus aku katakan. Bersiaplah untuk masuk, perintahnya. Semua orang bergerak untuk bersiap, dan segera seluruh halaman berdengung saat portal energi terbuka di depan mereka. Patung-patung itu juga mulai bersinar, lalu mereka menembakkan sinar cahaya ke tengah. Mereka membentuk pintu energi yang besar. Yu Hongqi menyaksikannya dengan mata kritis, menilai ukurannya. Ketika dia puas, dia menoleh ke 6 anak muda dan mengangguk. Mereka semua bergerak maju dan kemudian melompat ke portal bersama-sama. Yu Hongqi memperhatikan mereka pergi. Portal akan tetap terbuka sampai mereka semua kembali. Apakah itu dengan piagam atau tanpa, itu di luar kendalinya. Nasib akan memutuskan. Liluo merasakan ruang melengkung di sekelilingnya saat inderanya memudar. Rasanya seperti selamanya, dan rasanya hanya sesaat. Tiba-tiba, kunci rahasia naga emas mulai menyala di tangannya, lalu cahaya keemasan meledak seperti panah kompas, meluas hingga membentuk jembatan besar. Itu menembus kehampaan, membuka jalan ke depan. Ketika Liluo menginjaknya, dia langsung dibutakan oleh cahaya keemasan, terlalu menyilaukan untuk dilihat.
Matanya terbakar oleh cahaya yang memusingkan, dan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ketika dia akhirnya menyesuaikan, dia melihat ada sebidang tanah jauh di depan di kejauhan. Itu tampak besar, tetapi Li Luo dapat melihat ujungnya karena seberapa jauh dia berada. Dia menyadari bahwa jembatan panah emas membawanya menuju sebidang tanah itu dengan kecepatan luar biasa. Dia melihat sekeliling dan melihat dua balok lagi, membawa Lu Qinger dan Qin Zulu, dan kemudian lebih jauh lagi sekelompok tiga garis yang pasti Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su. Memandang lebih jauh, dia bisa melihat ratusan lagi, semuanya menuju sebidang tanah yang sama. Mereka pasti regu dari cabang lain dari Bank Naga Emas. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Jembatan emas membawanya, lebih cepat dan lebih cepat, sampai akhirnya dia berada di udara di atas daratan, memandang ke bawah ke pegunungan dan sungai yang menghiasi medan. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin hijau yang kuat menyapu ke arah Li Luo. Angin hijau berbenturan dengan cahaya keemasan dengan suara memekik, menggigitnya sampai emas mulai menyerah pada titik-titik tertentu. Li Luo sudah menyiapkan kekuatan resonansinya untuk membela diri, tetapi ketika angin hijau datang padanya, itu menembus pertahanannya seolah-olah itu adalah tahu. Kulitnya robek, meninggalkan goresan kecil di belakang. Sehalus dan sepele seperti kelihatannya, Li Luo terengah-engah. Rasa sakitnya sangat menyiksa, merobek jauh ke dalam jiwanya. Semakin banyak semburan angin mulai menembus pertahanan emas sekarang, dan Li Luo mulai berkeringat. Dia melihat bahwa yang lain juga panik dengan kemunculan angin yang tiba-tiba. Jadi ini aliot hijau. Menakutkan. Jelas, aliot hijau tidak hanya bertiup di seluruh ladang daun naga emas, tetapi juga di sekitarnya. Semua yang ingin masuk harus melewati uji cobanya terlebih dahulu. Untungnya, kunci rahasia naga emas memblokir sebagian besar, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan bahkan satu gelombang pun. Itu cukup kuat untuk mencabik-cabiknya sampai tidak ada tulang yang tersisa utuh. Bahkan dengan perlindungan kunci, sangat sulit untuk bertahan sendirian. Li Luo memberi isyarat kepada Lu Qinger dan Qin Zulu, lalu mereka berkelompok dengan cepat sehingga cahaya keemasan tumpang tindih untuk mereka bertiga. Tidak jauh, Ning Zhao dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Ketiganya semuanya berada di tingkat resonansi berkembang, dan kurang lebih menanganinya dengan baik setelah periode penyesuaian awal. Sebagai perbandingan, pasukan Li Luo cepat lelah, karena mereka jauh lebih lemah. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan melewati sabuk aliot hijau. Li Luo, apa yang harus kita lakukan? Lu Qinger bertanya dengan mendesak. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan piagam itu, dia masih ingin membawa Li Luo untuk mencari peluang. Akan sangat sia-sia jika mereka bahkan tidak bisa masuk. Li Luo berpikir sejenak, kita kalah karena kita tidak memiliki kekuatan resonansi yang cukup, kita tidak tahu berapa lama sabuk angin ini akan bertahan. Jika kita kehabisan daya resonansi, kita akan berada di tempat yang buruk. Angin datang dari depan. Kita tidak bisa bergantian menyerang di depan seperti yang dilakukan yang lain. Kita akan menempatkan yang terkuat di depan, sementara yang lain mendukung orang itu. Mereka berbalik untuk melihat Qin Zulu. Dia meringis. Dengan resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8, dia jelas merupakan orang terbaik mereka. Yang berarti dia telah dinominasikan sebagai perisai daging. Tetap saja, Qin Zulu cukup berkepala dingin untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, jadi dia melangkah maju tanpa suara, menjalankan tugasnya tanpa mengeluh. Lu kecil adalah pria yang sangat bisa diandalkan, kata Li Luo. Qin Zulu memelototinya. Jangan seenaknya memberiku nama aneh. Aliot hijau menyapu lagi, dan dia menutup mulutnya, mengatur rahangnya dengan muram. Lu Qinger meletakkan tangan di punggung Qin Zulu, mengirimkan kekuatannya. Armor es hitam. Qin Zulu segera terbungkus dalam baju besi transparan yang bersinar dengan gips hitam samar. Itu melindunginya dari banyak kerusakan aliot hijau. Li Luo mengulurkan tangan juga, masih menyeringai. Dia menggunakan kekuatan penyembuhannya sendiri untuk meningkatkan pemulihan Qin Zulu. Dengan dukungan mereka, Qin Zulu berteriak dengan kemenangan, meminum kekuatan yang baru disalurkan. Otot-ototnya menonjol, dan garis-garis harimau emas mulai terlihat samar di kulitnya. Aliot hijau meledak dengan hiruk-pikuk baru, tetapi dengan pelindung es dan penyembuhan Li Luo, Qin Zulu berdiri kokoh. Kecepatan kemajuan mereka meningkat. Di dekatnya, Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su melihat pasukan Li Luo maju dengan kecepatan baru. Ini mengejutkan mereka. Mereka mengira mereka akan dipukuli oleh angin, tetapi mereka dengan cepat beradaptasi.
Di seluruh luasnya kehampaan, garis-garis cahaya emas mendorong dan kemudian melewati sabuk aliot hijau, membuatnya dengan selamat ke tanah di luar. Pasukan Liluo berhasil melewatinya dengan aman, dan kemudian gaya gravitasi yang kuat membawa mereka kembali ke darat. Kunci mereka membantu membimbing mereka kembali sampai tanah yang kokoh berada di bawah kaki mereka sekali lagi. Liluo melihat sekeliling. Dia melihat bahwa mereka berada di ngarai gunung yang dalam, tertutup salju tebal. Pohon-pohon di sekitar mereka membeku. Ini adalah ladang daun naga emas. Ketiganya bertanya-tanya secara pribadi. Energi alam duniawi sangat padat di sini, tidak seperti dunia luar, Lu Qinger mengamati. Li Luo mengangguk. Ini hanya pinggiran dari ladang daun naga emas, tetapi energi alam duniawi sudah lebih jenuh daripada yang bisa dia ingat. Dia hanya bisa membayangkan betapa menguntungkannya kondisinya ketika seseorang masuk lebih dalam. Ladang daun naga emas benar-benar tanah suci untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Li Luo menemukan bahwa item tambahan telah muncul di tangannya. Itu adalah dupa emas pendek. Ini pasti yang Yu Hongqi sebutkan sebelumnya. Bakar ini untuk mendapatkan jarahanmu ditukar dengan dao emas. Baiklah, mari kita mulai. Kita akan pergi ke timur, memetik tumbuhan, membunuh binatang buas, mendapatkan dao emas, dan kemudian berenang di waduk dengan harta kita. Li Luo meninju udara. Lu Qinger mendongak dari tangannya yang ditangkupkan, masih mencoba meniupkan udara panas ke mereka. Seolah-olah itu akan sangat mudah, dia tertawa. Dia terpesona oleh keindahan pemandangan. Tidak seperti gua umbra, ladang daun naga emas sangat menakjubkan. Tidak ada kekejian seperti monster. Jika bukan karena Qin Zulu bertahan, dia akan menganggap perjalanan ini sempurna. Sesuatu jatuh dari atas, mengenai kepalanya dan membuat Lu Qinger berteriak. Dia menangkap benda itu sebelum menyentuh tanah dan melihat bahwa itu adalah buah seputih salju dengan pola rahasia di atasnya. Itu juga memancarkan aroma asing. Dia memeriksanya selama beberapa saat, lalu beralih ke timnya. Apakah menurutmu ini adalah salah satu herbal langka? Kedua anak laki-laki itu saling memandang dan mengangkat bahu. Mungkin, mau coba. Mereka mengumpulkan beberapa dari mereka, lalu menyalakan dupa emas. Asap emas naik, mengelilingi buah-buahan putih. Yang mengejutkan mereka, buah putih mulai memudar dan kemudian menghilang di depan mata mereka. Pada saat yang sama, celah muncul di depan mereka, dan 4 putaran, koin emas diluncurkan, mendarat di kaki mereka. Mereka melihat tanda naga emas pada mereka dan terdiam. Dao emas, apakah ini mudah didapat? Setelah waktu neraka mereka di Gua Umbra, ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkin itu hanya kebetulan. Ini akan menjadi dongeng yang menakutkan jika dao emas diperoleh dengan mudah, kata Li Luo. Bank naga emas mungkin kaya, tetapi mereka tidak mungkin membuatnya begitu mudahkan. Lu Qinger dan Qin Zulu menyatakan persetujuan. Berbicara secara logis, dao emas seperti mata uang lainnya, jika terlalu mudah diperoleh, itu akan kehilangan nilainya. Mungkin mereka benar-benar hanya beruntung. Mari kita lanjutkan. Kita baru saja memulai. Hari-hari yang lebih sulit akan datang. Li Luo menyeringai, melambai pada mereka. Mereka berjalan dengan susah payah melalui salju tebal dan seterusnya ke dalam hutan. Sekitar 40 menit kemudian, Lu Qinger tiba-tiba menginjak sesuatu di salju. Dia membungkuk dengan rasa ingin tahu dan mengambil akar seperti kristal. Baunya juga harum. Dia membalikkannya di tangannya. Apakah ini ramuan langka juga? Li Luo tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Ayolah, tidak mungkin. Menurutmu apa itu? Kubis. Kita tidak mungkin menemukannya di kiri dan kanan. Satu cara untuk mengetahuinya, kata Qin Zulu dengan suara seraknya. Dia menyalakan dupa emas dan kemudian proses yang sama terjadi. Akar seperti kaca memudar dan menghilang, dan 3 koin emas mengkilap meluncur keluar dari celah untuk mendarat di salju. Keheningan lain. Ketiganya menatap koin-koin itu, bingung. Kata Lu Qinger dengan tidak yakin saat dia mengambil koin. Mengapa sepertinya dao emas tidak terlalu penting di sini di ladang dao? Mungkinkah jumlah dao emas yang dibutuhkan sangat besar? Seperti mungkin kita membutuhkan ribuan dao emas untuk mendapatkan satu artefak berharga. Qin Zulu menggaruk kepalanya. Li Luo benar-benar bingung juga. Tapi pasti tumbuhan langka seperti itu butuh waktu untuk tumbuhkan. Mereka tidak bisa semudah itu diproduksi bahkan di ladang dao naga emas. Apakah aku semacam udik? Li Luo bertanya-tanya dengan keras. Apakah aku hanya tidak mengerti skala tanah suci kultivasi ini? Lu Qinger dan Qin Zulu tidak membalasnya.
Mereka belum pernah menginjakan kaki di luar kerajaan Xia sebelumnya, jadi mereka tidak tahu bagaimana dunia luar yang lebih besar bekerja. Mungkin mereka memang seperti pepatah katak di dalam sumur. Mereka terus maju, kadang-kadang menemukan lebih banyak tumbuhan, dan tidak sekalipun menemui bahaya. Mereka sudah memiliki lebih dari 50 keping dao emas. Karena mereka tidak memiliki dasar untuk membandingkan, mereka tidak tahu apakah 50 buah itu sangat sedikit atau banyak. Kita mungkin baru saja menemukan petak yang kaya akan herba, Li Luo akhirnya menyimpulkan. Itu tebakan terbaiknya. Tepat ketika mereka berbicara, seekor binatang roh yang terluka menyerbu keluar dari pepohonan di dekatnya. Tetapi sebelum mereka bisa bertindak, binatang roh itu jatuh ke tanah dan mati karena luka-lukanya. Mereka saling menatap. Ada yang salah kan? Qin Zulu menelan ludah. Binatang roh ini tidak mudah dihadapi. Dalam kondisi baik, ketiganya harus menggabungkan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkannya. Tapi sekarang sudah mati di kaki mereka. Rasanya seperti penghinaan terhadap kecerdasan mereka jika mereka menganggap ini sebagai keberuntungan. Hujan hadiah di mana-mana, sial. Aku mengerti, kata Li Luo dengan nada lega yang rendah, menepuk dahinya. Li Luo menepuk bangkai binatang roh itu. Kamu lihat, ada penjelasan yang sangat sederhana, itu berarti aku yang terpilih. Qin Zulu menatapnya. Apa yang ada hubungannya denganmu? Kamu bahkan belum menemukan ramuan langka di sepanjang jalan, selalu. Mereka berdua berbalik perlahan untuk melihat Lu Qinger. Matanya yang indah berputar, dan dia menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Aku, bagaimana mungkin? Baik Li Luo maupun Qin Zulu tidak bisa melihat bagaimana hal itu mungkin terjadi, tetapi itu memang terjadi. Semua karunia mereka sejauh ini telah diambil oleh Lu Qinger. Dan binatang buas ini yang dengan mudahnya mati di kaki mereka. Li Luo menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Aku punya firasat buruk tentang semua ini. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan menurut pengalaman Li Luo, itu tidak hanya berarti itu tidak benar, tetapi sesuatu yang sangat, sangat buruk akan datang. Itu hanya membuatnya semakin menarik. Qin Zulu menyatakan, wajahnya memerah karena kegembiraan. Li Luo tidak bisa berkata-kata. Saudaraku, kamu benar-benar iblis pertempuran. Tapi bisakah kamu setidaknya melihat di mana kamu berada? Semua orang di sini di ladang Dao pada dasarnya adalah seorang kultivator tingkat resonansi yang berkembang. Kami tiga pola genesis akan beruntung untuk bertahan hidup, kamu tahu. Petik 2. Lu Qinger menarik lengan baju Li Luo. Mari kita tetap di sini dan tidak pergi kemana-mana. Maka kita mungkin tidak menjadi sasaran. Lagi pula dia tidak terlalu tertarik dengan piagam Gunung Naga Emas. Ngarai bersalju ini cukup indah dan menyenangkan untuk dimainkan. Dan mereka bisa mendapatkan beberapa dao emas dan beberapa hadiah bagus ketika semuanya berakhir. Jika aku tinggal di sini bersamamu sampai selesai, ibumu akan memasukkan kepalaku ke lemari besi dan membuka dan menutup pintu di leherku berulang kali, protes Li Luo. Dia hanya bisa membayangkan tingkat kemarahannya. Dia telah membayar banyak uang agar dia menjadi pengawal yang berkualitas. Sekarang apakah masih berpikir untuk bermain-main di salju? Aku akan menjelaskan semuanya padanya, kata Lu Qinger buru-buru. Dia tidak akan marah padamu. Li Luo baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti. Qin Zulu juga membeku di tempat. Dia mengeluarkan tombaknya. Li Luo berbalik ke hutan bersalju di sisi kanan. Baiklah, penyelinap sudah berakhir. Ayo keluar. Lu Qinger ketakutan ketika mendengar ini, dan dia dengan cepat menyalurkan kekuatan resonansi esnya. Tiga sosok tiba-tiba muncul dari salju. Li Luo dan yang lainnya memperhatikan mereka dengan waspada. Mereka semua masih muda, dan yang di tengah tampak seperti pemimpin mereka. Dia memberi mereka senyum aneh. Kami tidak sengaja mendekat. Kamu tajam. Aku tidak menyangka kamu akan mendeteksi kami. Sepertinya kamu sudah mengikuti kami untuk sementara waktu sekarang, kata Li Luo ringan. Pemimpin berjubah hijau itu mengangguk sambil tersenyum. Sebentar, jadi, aku ingin tahu, bisakah kamu memberitahu kami tentang bagaimana kamu berhasil mendapatkan lusinan dao emas tanpa melakukan apa-apa? Adapun kita, dia meremas-remas tangannya dengan kesal. Kami sudah berada di daerah ini selama setengah hari, dan belum melihat apa-apa. Li Luo mengangguk simpatik. Itu benar-benar memalukan. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu berjalan-jalan dan mendapatkan emas? Apa masalahnya? Wajah Li Luo serius. Perjanjian adalah perjanjian. Tapi kita harus tahu apa urusanmu dan apakah kamu benar-benar baik sebelum kita berurusan.
Keheningan tercipta. Pemimpin berbaju hijau tertawa. Sepertinya kita punya seorang pembuat lelucon yang sungguh-sungguh di sini. Yah, jika kamu tidak ingin bicara. Dia malas menarik keluar pedang lancetnya, mata pedang yang tajam berkilau dengan energi hijau yang mereka kenali sebagai kekuatan resonansi angin. Ketika dia menggenggam gagangnya dengan lebih erat, semburan kecil membersihkan salju dari kakinya. Maka kumohon belas kasihan. Saat pemimpin berpakaian hijau membuat ancamannya, dua lainnya mengeluarkan senjata mereka juga. Ada kilatan jahat di mata mereka. Li Luo menggelengkan kepalanya tidak setuju. Itu sikap yang buruk, teman-teman. Tidak ada sedekah hari ini. Pemimpin itu mendengus. Jangan lakukan ini dengan cara yang sulit. Dari tampilan desain naga emas kalian, kalian berasal dari kerajaan Xia. Ini bukan tempat yang lemah, tapi mengapa pasukan kalian begitu menyedihkan? Dan aku melihat kalian bertiga berasal dari cabang kerajaan Serigala Kutub. Jisun, siap melayanimu, kata pemimpin itu dengan hormat mengejek. Keduanya adalah temanku. Ayolah, Tuan dan Nona, aku tidak ingin melawan kalian. Bahkan, jika kalian mau, kami bahkan bisa bekerja sama. Tentu saja, kalian harus memberi kami 80% dari keuntungan. Sebagai gantinya, kami akan melindungimu. Wajah Lu Qinger kaku karena marah. Li Luo menghela nafas. 80%. Apakah kalian yakin kalian bukan rentenir? Karena hati kalian hitam pekat. Selain itu, lihat dirimu. Satu perubahan pertama dan dua pola ketiga. Kamu tidak jauh lebih kuat dari kami, saudaraku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membebankan biaya perlindungan seperti itu? Mata Jisun menyipit. Sepertinya kamu tidak hanya ingin dijatuhkan. Kamu ingin dibawa keluar. Kata-kata ini diselingi oleh derak yang memekakkan telinga, rentetan energi kekerasan yang datang dari belakang Li Luo. Dia bergidik saat melewatinya, avatar kebiadaban dengan tombaknya terhunus, menyerang Jisun. Dia adalah penjelmaan harimau, membakar salju saat dia menyerang. Qin Zulu. Pertarungan ada dalam darahnya, dan dia memiliki pemahaman naluriah tentang kapan segala sesuatunya akan berubah menjadi kekerasan, dan untuk bertindak selangkah lebih maju dari itu. Jisun melompat mundur dengan waspada, ditarik mundur oleh keganasan serangan mendadak ini. Resonansi binatang kelas 8. Tidak heran dia seperti binatang. Jisun berteriak kepada teman-temannya. Tetap saja, dia hanyalah pola ketiga. Jisun melangkah maju untuk menghadapinya, dengan pedang lancet siap. Energi angin berputar di sekitarnya. Dia memotong dengan gerakan mengiris yang aneh, mengirimkan kipas angin yang dengan bersih memotong pepohonan di sekitar mereka. Itu membuat jejak yang jelas di salju. Keduanya bentrok dengan ledakan dahsyat, kekuatan resonansi pada kekuatan resonansi. Jisun terhuyung mundur dua langkah dari benturan, sementara Qin Zulu terlempar mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Qin Zulu keluar lebih buruk dari bentrokan mereka karena perbedaan mencolok dalam tingkat kultivasi mereka. Dia benar-benar tidak terpengaruh, kegembiraan pertempuran yang cerah membara di matanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan berada dalam pertempuran. Jisun menatapnya dengan waspada. Resonansi harimau setan emas menggeram yang mengesankan. Jika kamu adalah pola kelima, aku akan sangat takut akan gangguan darimu. Tapi pola ketiga, jauh dari cukup. Aku kira kamu yang terkuat di pasukan ini. Apakah kalian semua akan terima jika aku mengeluarkan orang ini? Lu Qinger hendak membalas, tapi Li Luo memotongnya. Yup, kamu mengerti, bos. Lu tua di sini adalah yang terkuat. Tuan Lu, dia sepenuhnya milikmu. Berikan kami sebanyak waktu yang bisa kamu dapatkan. Qin Zulu memandang Li Luo dengan setuju. Dia tidak senang Li Luo memanggilnya yang terkuat. Dia hanya senang bahwa Li Luo telah meninggalkannya yang terkuat, Jisun, untuk bertarung. Dia mungkin tidak bisa menang, tapi itu tidak masalah. Pertarungan adalah yang terpenting, dan siapa yang peduli jika hasilnya adalah kematian atau cedera. Qin Zulu menancapkan tombaknya ke tanah dan meraung, kekuatan resonansinya membengkak dengan suaranya. Garis-garis harimau emas mulai muncul di kulitnya, dan suaranya semakin dalam dengan geraman harimau. Matanya telah menjadi mata kucing, mematikan dan waspada. Dia adalah seorang pemburu sekarang, siap untuk menjatuhkan targetnya dengan segala cara yang mungkin. Meraih tombaknya, dia menembak dengan cepat ke arah Jisun. Jisun melihatnya datang. Guo Xiang, Su Ling, dua lainnya milikmu. Aku akan menangani orang ini. Hahaha, tidak masalah, bos. Mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawannya terlebih dahulu.
Keduanya adalah pola ketiga, sementara Li Luo dan Lu Qinger masing-masing adalah pola ketiga dan pertama. Ji Sun mengangguk. Kesenjangan kekuatan di semua sisi jelas, dia tidak mengkhawatirkan mereka. Dia kembali ke sasarannya. Kekuatan resonansi angin hijau mulai berputar-putar di seluruh tubuhnya, sampai dia tampak hampir melayang tepat di atas tanah. Langkahnya ringan dan cepat, kontrolnya tepat. Dia melesat ke depan, tampak melayang dari satu posisi ke posisi lain seperti capung. Qin Zulu tidak menunjukkan ketepatan itu. Seekor harimau liar dengan satu taring, tombaknya yang terjulur, mengaum cukup keras untuk mengguncang udara. Ji Sun menjentikkan pergelangan tangannya ke depan dengan ledakan kuat, memadamkan energi di sekitar ujung tombak. Aku punya waktu. Aku akan bermain denganmu. Dia menyeringai. Atau mungkin kamu peduli dengan taruhan. Ingin melihat apakah teman-temanku di sana akan mengakhiri segalanya lebih cepat dari kita. Qin Zulu menyeringai kembali padanya, garis-garis harimaunya bersinar lagi. Tidak yakin berapa lama kamu bisa bertahan, tapi teman-temanmu di sana akan segera berakhir, kurasa. Dia memamerkan giginya. Ji Sun menatapnya seolah dia gila. Qin Zulu sudah bergerak, kekuatan menyerang tanpa henti. Pada saat yang sama, Guo Xiang dan Su Ling menjepit Li Luo dan Lu Qinger. Keduanya mengamati mereka dengan penuh minat. Hei, Su tua, serahkan gadis itu padaku. Aku akan menghapus pinjamanmu dari terakhir kali, kata Guo Xiang, mengangkat alisnya ke arah temannya. Meskipun mereka tidak akan berani melakukan apapun secara terang-terangan di sini, di ladang daun naga emas, mengatasi satu atau dua perasaan dalam pertempuran tidak akan memberatkan mereka. Su Ling bersumpah. Baiklah, sialan. Jangan lama-lama, kita mungkin menarik yang lain. Aku akan menguji pengacau yang lain ini. Dia menoleh ke Li Luo. Dia lebih suka mengambil gadis cantik daripada pria tampan setiap hari. Apa sih yang dibutuhkan seorang pria untuk terlihat begitu baik? Yah, dia akan mengembalikannya ke penampilan rata-rata nanti dengan beberapa hentakan yang ditempatkan dengan baik di wajahnya. Su Ling merentangkan telapak tangannya, dan cakar setajam silet menjulur dari jari-jarinya, bersinar perak. Pada saat yang sama, sikapnya terbuka dengan keliaran yang mengingatkan pada Qin Zulu, dan kekuatan es berputar di sekelilingnya. Resonansi serigala salju kelas 7. Dia juga cukup kuat, mungkin sekuat siswa rata-rata di Aula Bintang 2 Perguruan Tinggi Astral Sage. Dia tidak berencana untuk ceroboh terhadap Li Luo. Bagaimanapun, mereka sangat cocok sebagai pola ketiga. Tetap saja, yang perlu dia lakukan hanyalah bermain aman sampai Guo Xiang menyelesaikan pertempurannya, lalu mereka akan berada di pijakan yang baik lagi. Kamu tidak terlalu pintar, teman, menolak pemimpin kita seperti itu. Su Ling tidak menunggu jawaban Li Luo. Membungkuk, dia melompat dengan anggun ke arah Li Luo, seekor serigala putih yang masuk ke dalam rohnya. Cakarnya berkilauan di salju. Li Luo membiarkan bayangan putih itu terbang mendekatinya, pedang pendeknya sendiri dipegang dengan longgar di tangannya saat kekuatan resonansi cahaya airnya bermain di atasnya. Dia melesat maju untuk menemui Su Ling. Seni tepi air. Su Ling menyeringai pada dirinya sendiri. Trik jalanan yang biasa. Melapisi cakarnya di lapisan kristal es untuk memperkuatnya, dia menebas. Seni resonansi Jenderal Harimau, taring serigala Ichi. Jari-jarinya terentang sebagian meniru rahang serigala yang menggeram. Li Luo tidak terkesan dengan gerakan mewah lawannya. Dia membalas dengan tebasan pedang sederhana. Bunyi metal yang jernih. Su Ling memucat. Dari kekuatan pedang Li Luo, dia tahu bahwa tepi air tidak biasa. Cakarnya yang mengeras memiliki goresan yang dalam. Apa-apaan seni tepi air ini? Bagaimana pola ketiga bisa membuat trik murahan begitu kuat? Dia setidaknya harus menjadi pola kelima yang berkuasa. Su Ling merasakan isi perutnya berputar karena panik. Orang ini licik. Dia tidak tahu seberapa kuat manusia macan yang bertengkar dengan pemimpinnya, tapi dia tidak mungkin lebih kuat dari orang aneh ini. Mereka telah tertipu. Suara Su Ling menggelembung di tenggorokannya, tetapi kekuatan yang melemahkan menjepit cakarnya sebelum dia bisa memanggil rekan satu timnya. Dia berteriak saat mereka hancur. Dia mencoba mundur, tetapi kakinya tampak bergerak dalam gerakan lambat. Penyerangnya sudah ada di belakangnya. Kedua pedang pendek itu menebas dadanya, mengirimkan darah segar yang menyembur. Mata Su Ling melebar saat dia jatuh berlutut. Dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dalam satu gerakan. Li Luo menancapkan pedangnya ke dalam salju yang berdarah dan berjongkok, mendekatkan wajahnya ke wajah Su Ling. Begini, temanku, Li Luo menghela nafas.
Kata-kata yang paling keras pantas mendapatkan pukulan yang paling keras. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a